Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya flexing ya. Ini pembahasannya bukan flexing yang umum dilakukan para artis dan lain sebagainya, tapi ini bahaya flexing yang saya amati untuk para afiliator binary option. Ya, mungkin ada teman-teman yang belum paham apa itu flexing. Mungkin juga bagaimana sih membedakan antara flexing yang haram mungkin dengan flexing yang halal itu sendiri yang biasa-biasa saja gitu ya. Flexing itu kalau mau simpelnya biasanya itu ya pamer-pamer ya. Pamer-pamer misalkan ya, kalau flexingnya orang zaman dulu itu kan, ini emas mentereng, kemudian kemana-mana pakai baju bagus, branded apa segala macam kayak gitu. Kemudian ya mobil mewah dan lain sebagainya. Itu umum di masyarakat flexingnya. Atau misal flexingnya apa ya, kayak contoh ini siapa namanya itu pengacara kondangnya yang begini-begini. Nah, itu flexing. Kemudian Deddy Corbuzier kayak gitu, biasa dia jam Rolex apa segala macam ya, itu flexing namanya. Nah, yang mau saya bahas detail ini adalah flexingnya para afiliator. Mungkin teman-teman ada yang membahas, mungkin ada yang bertanya kayak gitu kan, kalau afiliator itu apa sih Mas Rohim kayak gitu kan, dengan perbedaan dengan sponsor dan lain sebagainya, toh mereka juga mereka cuma afiliator saja kayak gitu, mereka cuma mensponsori saja. Untuk kasus binary option ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya untuk teman-teman YouTuber, kemudian influencer, apalagi artis mempromosikan binary option. Ini khususnya ini binary option itu ya, karena binary option itu sejauh ini yang saya amati itu ilegal ya, itu ilegal. Jadi mungkin ada teman-teman YouTuber atau apa yang beralasan bahwasanya aku kan nggak tahu Mas Sohim, mungkin kita lo nggak tahu ini halal kah atau haram, ini perusahaannya dilarang apa enggak gitu. Saya cuma tahu bahwasanya ya ini ya usaha lah kayak gitu, seperti itu. Kalau menurut saya sih jujur itu nggak masuk di akal bagi saya kayak gitu kan, karena ya kalau sudah yang namanya YouTuber apa yang sudah kelas-kelas atas itu mereka sudah punya tim, mereka sudah punya manajer di situ, ada segala macam di situ ya. Bahkan ya kalau untuk perangkat laptopnya itu nggak mungkin seperti ini ya. Ini untuk saya ngedit video pakai apa namanya Magic Magic Pro ya itu. Kemudian apa lagi, kalau untuk kamus, kalau misalkan teman-teman yang nggak bisa pakai kamus yang seperti ini
bisa pakai Google Translate itu ya. Itu bisa kok, sudah berselancar kemana-mana, sudah kan kayak gitu. Jadi ya tinggal cek aja, misal binary option fraud kayak gitu. Itu kita bisa ke DOJ, gitu. Kita bisa buka DOJ, FBI, kemudian Bapepti-nya apa Amerika Serikat dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau melihat profil-profil perusahaan-perusahaan itu legalitas ilegal atau tidak, seperti itu, halal atau haram, kita bisa lihat di sini kok. Kalau misalkan di Indonesia sudah itu dinyatakan perusahaan terlarang kayak gitu, sudah fraud, penipuan dan lain sebagainya, kita jangan coba-coba mendekati itu, memasarkan dan lain sebagainya. Kalau memang kita khilaf kayak gitu, sudah istilahnya kepalang basah, usahakan sudah minta maaf, kemudian kita cabut, kita take down apa segala macam dan lain sebagainya semampu yang kita bisa kayak gitu. Kita kooperatif melaporkan itu ke kepolisian, ke pihak-pihak yang berwajib, seperti itu. Nah, itu ya kalau kita mau sponsor dan lain sebagainya. Ini kita membahas masalah flexing ya, flexing. Kalau flexing ya biasanya umumnya itu kalau misalnya di dunia entertain itu kepentingannya memang endorsement. Itu kita sudah tahu lah, kayak misal The Money Team, Mayweather misalkan. Kalau dia mau masuk ke ring tinju kayak gitu kan, dia bawa mobil sport car 3 biji kayak gitu, misalkan anggaplah Lamborghini kayak gitu kan, dengan berbagai macam kemewahan cewek-cewek apa segala macam, itu flexing, itu endorsement, itu sponsor pastinya. Kalau biasanya ciri-cirinya sih kalau misalkan itu sponsor atau endorse itu biasanya pasti di zoomnya betul-betul wah mantap lah pokoknya kayak gitu kan. Misalkan Deddy Corbuzier datang ke podcast kayak gitu bawa Tesla, wah itu betul-betul di zoom betul kayak gitu. Nah itu salah satunya. Itu ciri-ciri flexing endorsement, itu nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan flexingnya binary option yang marak di Indonesia, itu kemungkinannya kalau menurut hemat saya pribadi, dia mempunyai 2 tugas. Yang pertama, dia menjadi tuyul untuk menggait dana orang ya, baik itu kalau misalkan dia collab ke Deddy Corbuzier, dia menggait dananya smart people-nya Deddy Corbuzier, atau kalau misalkan dia ini ya seperti itu, pokoknya dia menggait orang banyak mungkin. Itu kalau dia salah satu tugasnya, dia tuyulnya. Kemudian kalau kenapa dia ini mesti harus flexing juga, dia sebagai tumbalnya kayak gitu. Makanya para afiliator ini bervariasi dia dapatnya. Ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang ya berapa ya macam-macam lah, bervariasi di situ. Maksimalnya itu 70%, 80%, 85% lah, seperti itu. Perusahaan memang dapat untungnya kecil dari loss member mereka kayak gitu. Is okay bagi mana mungkin sih ada perusahaan yang seperti itu, kalau misal itu perusahaan yang real, itu nggak mungkin itu. Tapi kalau perusahaan binary option itu jelas bisa sekali kayak gitu, karena ya itu tadi, mereka yang menggait dana sebagai tuyulnya, mereka sebagai tumbalnya kayak gitu. Jadi ya begitu masyarakat ngeh ya dengan penipuan yang mereka lakukan, ya sudah, saya selaku pemilik perusahaan kayak contoh Binomo, Qualtek, IQ Option dan lain sebagainya, yang di situ ada program affiliate programnya, saya sudah kabur, saya sudah siapkan misalkan di Karibian ke tempat saya sembunyi apa segala macam, di Swiss kah, itu untuk menyimpan semua harta-harta saya. Yang si afiliator ini itu ya sudah,
dia otomatis di benak orang ini karena dia sudah flexing, selalu trending dan lain sebagainya, orang sudah ini nih yang makan duit saya gitu. Dia nih yang makan 70% uang dia ada di para afiliator ini ya, kayak contoh yang sudah disebut-sebut orang ya kan, kayak Indra Ken dan Doni Salmanan yang sudah masuk penjara kayak gitu. Itu kalau misal Polri, Barreskrim Polri di situ tidak cepat, ya kemungkinan besar dari mereka itu para afiliator ini ya mungkin nauzubillah mizalik ya, dibakar orang, ditelanjangi orang, ditarak di tengah jalan apa segala macam, dipukuli, ya itu bakalan bisa terjadi gitu. Dan itulah kemungkinan besar menurut hemat saya kenapa perusahaan binary option mengasihkan fee keuntungan kepada mereka sebanyak 70% dari kerugian member itu tersebut ya. Ya jujur itu bahayanya flexing itu sendiri. Kalau misal ya yang saya amati di video-video mereka ya kan, kayak misalkan mereka flexing menggaji karyawan, memberikan THR sebanyak 2 miliar kayak gitu. Itu cuma sebenarnya kalau menurut saya itu cuma kebutuhan konten saja, nggak real sebenarnya. Karena ya kalau misalkan kita berusaha yang benar-benar real, yang benar-benar halal kayak gitu, sangat sulit kita memberikan THR ke karyawan. Itu paling mentok-mentok lah THR itu 2.500.000, mungkin yang ya kayak gitu kan 1 juta, 1.500.000 ya. Kalau untuk bos-bos besar mungkin THR-nya ya 5 juta, 10 juta ya, seperti itulah kayak gitu. Kalau misal sampai ada yang untuk karyawan kecil-kecilan kayak gitu sudah 1M, 2M, 3M THR-nya, saya nggak masuk akal itu ya. Bahkan kalau misal sekelas podcaster nomor 1 di Indonesia aja kayak Deddy Corbuzier mungkin nggak sampai segitu itu. Paling ya gaji-gaji karyawannya UMR aja kayak gitu kan. UMR maksudnya UMR ya sesuai dengan bidang mereka kayak gitu kan. Kalau misalkan UMR-nya editor seperti apa, UMR-nya manajer, dan itu ya wajar-wajar saja. Tapi kalau misalkan Deddy Corbuzier langsung dia bilang, oh Tia THR-nya 2 miliar, ya cuman ketawa-tawa aja kayak gitu kan. Ya wallahu a'lam, itu awamnya saya saja kayak gitu kan. Jadi bahayanya flexing binary option kalau menurut hemat saya pribadi, mereka tugas mereka itu berat ya. Satu, menjadi tuyul, menggait dana para nasabah sebanyak mungkin kayak gitu, calon investor kayak gitu. Yang kedua, itu tadi saya dijadikan sebagai tumbalnya gitu. Ini hemat saya kayak gitu. Jadi ya kalau sudah saya flexing otomatis muka saya sudah terpampang di mana-mana, sudah masuk di berita di mana-mana. Ya inilah yang menghilangkan duit saya kayak gitu. Itu bahayanya flexing di perusahaan, terutama ini binary option dan sejenisnya. Itu nanti ya bakalan ada kayak misal yang terbaru ini robot trading dan lain sebagainya. Itu ya kemungkinan nanti bakalan ada nanti itu kejadian-kejadiannya lagi, penipuan-penipuannya itu sudah mulai hit, sudah mulai kebongkar semua ya. Jadi ya bagi saya buat teman-teman semua ya yang nonton video ini, kalau menonton video YouTube pintar-pintarlah di dalam berpikir, bijak-bijaklah dalam bersosial media. Meskipun teman-teman tidak 100% baik, paling tidak jangan sampai ya istilahnya menyesatkan orang, membodohi orang dan lain sebagainya. Konten-kontennya pun jangan sampai lah istilahnya, kalau mungkin bahasa saya itu yang konten-konten berbau maksiat gitu ya. Meskipun ya teman-teman mungkin
ya nggak menutup kemungkinan ada yang suka maksiat gitu. Tapi kalau misalkan kita bersosial media menggunakan YouTube, kalau bisa jangan ya, meskipun ya apa, secara hukum nggak ada masalah, tapi secara moral itu nggak baik gitu ya. Ya misalkan ya saya contohkan, misalkan di sini ya kan saya lagi ngomong-ngomong kayak gini ada vibe kayak gitu, di sini ada Kang Biwin, gimana gimana coba ya kan. Oke, secara hukum saya nggak ada masalah, saya di endorse besar kayak gitu, tapi secara moral itu beda kasus gitu ya. Oh, Uus nggak ada masalah dia disponsori Vibe, itu urusan dia kayak gitu. Di negara lain mungkin nggak ada masalah kayak gitu, para youtuber apa segala macam di endorse seperti itu kayak gitu, Biwin atau apa kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi, nah, itu ya moral saya kayak gitu yang dipertaruhkan di situ. Orang pasti ngebully saya kayak gitu kan, karena brandingan saya seperti ini kayak gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin kalau ada salah-salah kata saya, ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, mohon maaf ya. Saya cuma mencontohkan, dan itu pun juga meskipun saya sudah sebutkan nama-nama yang sudah kena, itu ya memang sudah nama-nama yang sudah biasa disebutkan di apa ya, di apa, media-media kayak gitu, baik itu media cetak atau ini media elektronik ya, kayak misal sosial media, itu sudah ada semua itu. Kemudian juga ya orang-orang yang saya contohkan ya, kayak misal saya sebutkan Deddy Corbuzier dan lain, itu semua sebatas contoh saja kayak gitu ya, nggak ada niatan saya untuk menyinggung hati teman-teman semuanya di situ. Saya cuman batasannya cuman mengedukasi semaksimal mungkin kayak gitu. Dan saya mulai dari konten ini sampai konten-konten yang sebelum-sebelumnya, saya sebut nama, saya sebut ini ya, tidak ada niatan menghancurkan nama baik orang. Itu salah, ini salah kayak gitu. Bukan berarti dia 100% itu hancur lah, harkat martabatnya sampai hancur. Kemudian juga ini juga, kalau misalkan ada kritik, saran, masukan dan lain sebagainya, terutama juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Apabila konten video saya ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Kalau bisa jangan sampai dipotong-potong ya. Saya takut, bukan berarti saya takut berurusan dengan polisi, enggak. Yang saya takutkan orang salah tangkap itu ya, orang salah persepsi dan lain sebagainya itu. Oleh sebab itu ya, konten video saya itu betul-betul saya, meskipun saya publish, tapi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.